Salam saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, renungan kita hari ini diambil daripada 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 26 sampai 36. Rasanya tidak perlulah saya bacakan petikan itu, saudara sendiri boleh bacanya sendiri dan kita terus kepada pengenalan dan pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Pengenalan yang kita lihat di sini adalah sebenarnya petikan ini mengenai uh, doa Raja Salomo semasa uh, mentadbiskan ataupun menyerahkan bait Allah yang telah siap itu kepada Tuhan. Dan inilah doa Raja Salomo ya kepada Allah yang agung itu, yang telah memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Itu. Jadi kita terus pergi kepada pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Ya, saya nampak di sini ada 4 pelajaran yang kita dapat pelajari melalui apa ini 1 Raja-Raja pasal 8, 26 ayat 36 ini. Yang satu kita boleh lihat di dalam ayat ke-26. Dia kata di situ, maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud, ayahku. Nah, dia kata di situ, dalam ayat 26 itu. Jadi kalau kita lihat betul-betul di sini, dia memberikan kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Ya. Kesetiaan Tuhan Allah Raja di surga itu kepada janjinya kepada Daud. Ya. So, pelajaran yang kita dapat daripada ayat tadi itu, yaitu Tuhan adalah setia kepada janjinya. Ya. Tuhan setia kepada janjinya, yaitu janji Allah kepada Daud sendiri bahwa bukan dia yang akan membina bait Allah itu, tetapi keturunannya. Dan Salomo adalah anak Raja Daud sendiri. Dan Salomo lah yang telah berjaya membina bait Allah itu. Nah, begitu. Itu pelajaran yang pertama, yaitu kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada Daud. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita nampak adalah kerendahan hati manusia ini di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-27, dia kata di situ, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Ya. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Ya. Betul, di surga pun Allah tidak ada rumah. Ya. Takhta Allah tidak ditempatkan di rumah, tapi takhta Allah ditempatkan di surga itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu itu, kita sudah nampak bagaimana kemuliaan Allah itu, ya, menerangi seluruh surga. Hebat, luar biasa kita punya Allah itu. Ya. So, apakah pelajaran yang kita dapat daripada renungan ini? Ya, meskipun manusia membangun rumah ibadat yang megah, kan, Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang fisik. Ya. Tidak dapat dibatasi dengan ruang fisik. Yang ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati Salomo. Kerendahan hati Salomo itu kepada Allah, kita perlu ajar itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita ajarkan itu dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ada orang berdoa. Ayatnya manis, hebat. Ya. Tapi itulah, doanya itu. Yang keluar itu bukan dari dalam hati. Hatinya lain. Ya. Hatinya kata, biarlah doaku didengar oleh rakan-rakan yang ada di sini. Sebagai doa yang hebat. Dia tidak fokus kepada Allah. Ya. Itu bukan jenis kerendahan. So, saudara, itulah pelajaran yang kita dapat.
Kalau kita duduk ataupun kita berdoa kepada Allah, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapalah kita ini? Ya, kadang-kadang orang berdoa begitu tinggi suaranya, ya, dengan emosi, dengan perasaan, sehingga dia lupa bahwa Allah itu luar biasa yang harus dihormati. Gitu. Oke, itu pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar daripada ayat ini, maksud saya petikan ini adalah dalam ayat 33 sampai 36, yaitu mengenai doa dan pertobatan sebagai jalan pengampunan. Ya. Di dalam ayat 33-36 itu mengatakan, apabila umatmu Israel berdosa kepadamu, lalu mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni. Itulah doa Salomo kepada bangsa Israel, bangsanya sendiri, umat pilihan Allah. Ya, so pelajaran yang kita dapat sudah tentu Tuhan mendengar doa. Ya, Tuhan mendengar doa umatnya ketika mereka bertobat dan kembali kepadanya. Ya. Ini menekankan pentingnya pengakuan dosa, pertobatan, dan doa sebagai respon kepada hukuman Allah dan krisis kita dengan Allah itu sendiri. Kita harus merendahkan diri. Apapun kesalahan kita, kita jangan berargumen dengan Tuhan. Kita harus merendahkan diri. Siapalah manusia ciptaannya ini yang berargu dengan Tuhan Allah yang Maha Agung itu. Ya, jadi sedar-sedarlah kita manusia ini, saudaraku. Oke, itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang kita dapat belajar, kita boleh lihat di dalam ayat ke-32, dia kata begitu. Maka engkau kiranya mendengarkannya di surga dan bertindak serta mengadili hambamu. Nah, itulah antara kata-kata dalam doa Salomo. Ya. Sebab kenapa? Tuhan yang menilai dengan adil. Ya. Tuhan menilai segala doa kita. Ya. Adakah itu betul-betul dari dalam hati ataupun sekadar di bibir saja daripada mulut kita. Ya. So, apakah pelajaran yang kita dapat daripada ayat ini? Ayat 32. Tuhan adalah hakim yang adil. Tidak perlu diragui keadilan Tuhan itu. Penghakimannya tidak perlu diragui. Yang membedakan antara yang benar dan yang bersalah. Dan menanggapi doa dengan keadilan serta kasih Allah itu sendiri. Ya. So, kesimpulan yang kita dapat daripada petikan 1 Raja-Raja 8, 26 sampai 36 ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Manusia harus mendekati Tuhan dengan rendah hati, ya. Dan doa serta pertobatan merupakan kunci, ya, untuk memperoleh pengampunan daripada Allah itu sendiri. Dan yang keempatnya, Tuhan sentiasa mendengar dan menilai doa kita dan kehidupan kita dengan adil. So, itulah pelajaran yang kita dapat. Kiranya kita boleh mempraktikkan itu dalam kehidupan kita, senantiasa mengingat, merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.